Oke, nama saya Indra Bekti Pradipta dengan NIM 29 2022 042 dari kelas Micro Teaching kelas A. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan menilai pada modul ajar saya pada pertemuan kelima pada maba bahasa Indonesia pada tema pantun. Oke. Nah, di sini pada pertemuan 5 itu saya itu mendapatkan bagian pantun teka-teki dan kiasan. Nah, yang saya gunakan pada modul ajar saya yang pertama ialah untuk ranah pertama itu ranah sikap. Nah, aspek yang dinilai yang pertama yaitu rasa ingin tahu dan partisipasi aktif siswa pada kelas. Nah, untuk kriteria penilaiannya di mana saya membaginya pada mengeksplorasi jenis pantun baru dan berani mencoba. Jadi siswa itu kan mencoba membuat pantun, jadi saya akan menilai bagaimana dia dalam membuat itu pantun pada lembar KPD. Nah, untuk perskorannya itu dibagi 4. Yang pertama itu untuk skor yang pertama yaitu skor 1 ialah tidak menunjukkan minat, tidak mau mencoba dan pasif mengikuti pembelajaran. Jadi untuk nilai yang satu ini itu saat sikap bagaimana siswa itu tidak pasif lah. Nah, jadi dia mendapatkan skor 1. Kemudian untuk skor 2 itu kadang misalkan dia sering bertanya, kemudian masih ragu sedikit dan masih mau mencoba setelah diarahkan. Nah, kalau untuk skor 3 yaitu untuk yang aktif bertanya dan mau mencoba meskipun masih ragu-ragu. Kemudian untuk skor maksimal yaitu 4, sangat aktif bertanya, menunjukkan rasa penasaran tinggi dan berani mencoba membuat pantun jenis baru, kiasan dan teka-teki. Kemudian pengetahuan. Nah, untuk ranah pengetahuan, aspek yang saya nilai itu bagaimana pemahaman siswa dalam ciri-ciri pantun, kiasan dan teka-teki. Jadi kan meskipun pembelajaran kelima ini kan kita masih bertanya apakah siswa itu masih paham tentang ciri-ciri pantun meskipun jenisnya itu berbeda. Nah, untuk kriteria penilaiannya itu mampu menjelaskan perbedaan ciri-ciri fungsi kedua jenis pantun. Jadi kan kalau kemarin kan kita membahas pantun yang apa-apa itu. Nah, untuk bagian saya itu kan kita membahas tentang bagian pantun, teka-teki dan kiasan. Nah, kemudian untuk skorannya yang pertama untuk skor 1 di mana tidak dapat menjelaskan atau menjawab salah semua. Jadi siswa tidak paham. Kemudian untuk skor kedua yaitu menjelaskan kurang tepat atau bingung membedakan dua jenis pantun tersebut. Nah, dimana di sini tuh dia lebih baik dari skor pertama, dimana dia masih mau menjawab meskipun salah tapi dia berani. Nah, untuk yang skor 3 yaitu menjelaskan cukup baik namun masih ada informasi yang kurang lengkap. Jadi meskipun penjelasannya dia udah benar tapi meski ada sedikit salah dia mendapat skor 3. Kemudian untuk skor maksimal, jadi siswa memahami tentang ciri dan perbedaan pantun antara kiasan dan teka-teki secara jelas, lengkap dan ada contohnya juga. Nah, kemudian untuk keterampilan di mana menggunakan LKPD. Nah, untuk aspek yang dinilai itu di bagian membuat pantun, kiasan dan teka-teki. Nah, untuk kriteria penilaian itu di bagian kreativitas dan ketetapan dalam membuat pantun sesuai jenis. Nah, untuk penggolongannya yang pertama ialah untuk skor 1. Nah, di skor 1 tidak bisa membuat pantun sesuai atau membuat struktur keliru dalam penilaian. Jadi dia itu tidak membuat pantun ataupun dia itu kayak membuat pantunnya tuh misalkan di sini itu salah-salah. Nah, kalau untuk yang skor kedua yaitu hanya satu pantun yang sesuai atau keduanya belum utuh. Jadi misalkan di sini benar, kemudian di sini salah ataupun setengahnya lah. Nah, dia masuknya skor kedua. Nah, untuk yang skor ketiga yaitu mampu membuat pantun meski ada kekurangan kecil dalam struktur ataupun irama. Jadi meskipun misalkan kita ibaratnya kayak iramanya salah ataupun jumlah suara ternyata kurang dari 8 ataupun lebih dari 12. Jadi kita menilainya itu sebagai 13. Nah, kalau untuk skor 4 itu jadi siswa itu dapat mengerjakan semua ini secara benar dan secara struktur. Dalam artian jadi dia paham antara jenis pantun, kiasan dan pantun, teka-teki. Misal dari struktur, kemudian ada irama yang tepat dan isi yang sesuai kreatif. Nah, begitu penilaian dari instrumen penilaian dari pertemuan kelima. Sekian dari saya. Terima kasih.